Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Untuk membahas berapa besar harga yang harusnya ditetapkan pemerintah untuk uji swab ini dan apakah pemerintah memiliki anggaran untuk memberikan subsidi untuk pasien uji swab mandiri, kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Immanuel Melkiades Lakalena. Kita akan bergabung bersama Bung Melki. Selamat pagi, Bung Melki. Bung Melki, boleh cek audio? Sudahkah bergabung bersama kami? Pagi. Oke, baik Bu Melki, dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, apakah komisi sudah mendapat penjelasan kenapa harga uji swab itu di atas Rp1 juta? Ya, terkait dengan harga swab ini kan ada berbagai macam faktor ya. Satu, tentu harus kita lihat bahwa harga ketika orang mendatangkan itu memang pada saat waktu itu masih mahal. Belum lagi bukan cuma alatnya kan juga bagaimana harus menggunakan reagen tertentu, termasuk juga ada mereka selalu mengatakan ada biaya terhadap orang yang melaksanakan pekerjaan ini. Jadi seperti halnya dulu rapid test juga ya, kan dulu kan pernah harganya tinggi kemudian dikontrol di harga 150.000 paling tinggi. Nah sekarang ini juga saya kira setelah berjalannya waktu juga tentu harganya makin turun dan perlu dikontrol juga berapa harga yang ideal lah untuk swab test. Ya, Bung Melki, sampai dengan saat ini harga swab test itu masih di atas 1 juta lebih ya. Apakah pihak Kemenkes sempat mencari atau menyatakan solusi-solusinya kepada pihak DPR dan apa saja? Sejauh ini memang DPR Komisi 9 ya, kami 9 dengan pemerintah terus juga mencari harga yang tepat ya. Memang banyak usaha yang berkembang, kita harus mencari harga yang proporsional, yang adil, yang baik sehingga masyarakat mudah terakses untuk bisa melakukan proses pengetesan secara mandiri tentunya ya. Nah dari berbagai diskusi yang berkembang, angka yang tentu masih harus dicek lagi, tapi angka yang diminta oleh teman-teman sebaiknya di bawah 1 juta, di bawah 1 juta, karena ada juga toh yang bisa lembaga tertentu atau lab tertentu itu bisa di bawah 1 juta dan menurut mereka juga itu tidak rugi ya, sudah cukup dapat untung. Nah, Bung Melki, ini kan alasannya kenapa harganya bisa semahal itu karena alat-alatnya kita belum punya dan dari impor seperti itu. Apakah ada penjelasan sebenarnya diimpor dari mana alat-alat swab test tersebut? Dari berbagai negara ya, dari Singapura, dari China, dari Taiwan, dari Korea Selatan, dari Amerika, dari Australia, cukup banyak alat PCR yang diimpor dari berbagai negara. Kemudian juga yang kalau khusus tentang alat tes cepat molekuler PCR itu kan memang mayoritas dari Amerika Serikat ya. Dan berbagai metode dengan dua pola tadi itu PCR dan juga PCR itu digunakan di berbagai negara, berbagai daerah Indonesia. Tapi memang yang terutama PCR itu kita punya problem karena dia pakai cartridge yang itu terbatas dari negara tertentu yang memang tidak mudah. Nah, tapi kalau PCR itu semua negara itu sudah mulai membuat. Indonesia juga saya lihat juga sudah membuat ya PCR sendiri. Nah, tinggal nanti ada dua model tuh, Mbak Iwana. Jadi ada satu yang istilahnya itu closed system, itu berarti cuma dari tempat di mana alat tersebut dibuat yang bisa masuk ya, reagennya atau mungkin cartridge-nya tadi ya, kalau kita bicara tadi. Atau yang dua itu open system, jadi reagen dari berbagai jenis itu bisa masuk. Nah, sebenarnya paling bagus itu kalau kita menggunakan PCR model open system, jadi reagennya itu bisa dari berbagai tempat. Misalnya kita bisa membuat reagen A yang bisa untuk alat B, C, D dan seterusnya. Ya,
Berapa target waktu yang mungkin ditentukan baik pemerintah maupun juga DPR untuk menyelesaikan masalah ini mengingat kita harus segera menurunkan angka positif COVID-19 dan PCR menjadi satu-satunya alat untuk akurasi COVID-19 itu sendiri? Saya mendapat informasi sudah ada rapat ya. Sudah ada rapat antara Kemenkes, BPKP, dan beberapa lembaga lain. Saya dengar rapatnya semalam. Nah, tinggal bagaimana hasil rapat tersebut disampaikan kepada masing-masing pimpinan. Dan kalau sudah setuju, karena kemarin saya dengar itu rapatnya di level eselon 2 atau eselon 3 ya. Nah, kalau rapatnya itu sudah masih ada angka yang bisa diambil keputusan, saya kira 1-2 hari ini sudah bisa ada keputusan. Begitu ya. Kalau rekomendasi dari DPR sendiri seperti apa, Bung Melki? Kan Kemenkes mintanya kan 1 juta lah, plus minus ya. BPKP kan mintanya 700 sekian sampai 800 ribu. Nah, menurut saya kalau dihitung dengan cermat oleh 2 institusi ini, nanti dengan Satgas dan yang lain, ya angka moderat saya kira antara 800 ke 1 juta. Karena pasti BPKP mungkin menghitung sangat teknis ya. Kemudian Kemenkes juga demikian sudah menghitung sangat teknis. Nah, tinggal nanti bagaimana hitung-hitungan ini bisa dikabulkan, tapi saya perkirakan antara 800 ribu ke 1 juta lah antara itu akan. Oke, dan misalnya pun pemerintah harus memberikan subsidi, apakah Kemenkes masih punya anggaran untuk subsidi itu, Bung Melki? Ya, sampai saat ini kan kalau kita lihat, anggaran penanganan COVID-19 dalam waktu kesehatan 87 triliun lebih ya. Kemenkes sendiri dari angka 87,sekian triliun itu, belum juga menggunakan selesai 25 triliun sekian. Dan saya mendengarkan, kami selalu mengikuti perkembangan, anggaran kesehatan ini masih cukup tersedia. Di luar dua hal yang pasti harus sudah kita siapkan terkait dengan pembayaran klaim rumah sakit atau pembayaran insentif, termasuk juga santunan kematian bagi tenaga medis yang meninggal. Dan di luar ini semua saya lihat juga masih memungkinkan untuk ada penghematan di sana sini di anggaran kesehatan ini, sehingga apabila di urusan testing ini butuh, kalau memang kita misalnya butuh untuk memberikan subsidi, tinggal nanti pemerintah memperhitungkan informasi, mestinya bisa karena anggarannya masih ada. Tapi menurut Anda, apakah memang subsidi itu menjadi salah satu langkah yang efektif dan cukup bijak menyikapi masalah mahalnya tes swab ini? Mungkin lebih tepatnya begini, Mbak. Jadi pertama, untuk kalangan kategori tertentu ya, yang misalnya tidak punya kemampuan untuk melakukan swab test secara mandiri, tentu pemerintah harus turun tangan membantu, menggratiskan malah ya. Jadi kalau orang-orang yang memang tidak punya kemampuan, yang masuk kategori kalau kita lihat di kesehatan itu kan ada namanya PBI ya, penerima bantuan iuran. Itu pemerintah mestinya secara gratis itu meng-swab orang-orang tersebut. Nah, kecuali memang orang-orang tersebut di luar dari PBI dan memang kategorinya mampu, nah itu tentu seperti halnya juga sekarang terjadi di mana-mana, itu masyarakat langsung secara mandiri meng-swab dirinya. Mereka mencari laboratorium atau tempat yang bisa PCR. Ada yang dia bisa ke tempat tersebut, ada juga yang bisa manggil, Pak. Karena ini ada juga kelompok tertentu yang manggil ke rumah karena mereka nggak mau ke tempat ke tempat di mana ada swab test tersebut. Nah, itu juga tentu lebih mahal kalau manggil ke rumah. Nah, itu kalau orang mampu kan mandiri bisa melakukannya. Jadi dimaksudkan yang kata-kata disubsidi itu bukan disubsidi harga misalnya, tapi lebih tepat mungkin lebih baik diberikan kepada orang yang kategori tidak mampu, ya pemerintah menyiapkan swab test bagi orang tersebut yang terindikasi ya di kontak tracing memang orang yang mungkin terkena atau mungkin memang gejalanya dia diperkirakan COVID, di tesnya itu bila perlu kalau kategori tidak mampu itu pemerintah yang meng-swab, jadi dia nggak perlu bayar. Ya, Bung Melki, ini terakhir closing statement, apa mungkin usulan Anda untuk segera mempercepat terkait dengan masalah harga PCR test yang mahal ini? Ya, sebagaimana juga kemarin kita pernah melakukan di rapid test. Ya. Rapid test itu kan juga ketika dihitung dengan cermat, waktu itu saya ingat benar dalam perjalanan kami ke Indonesia Timur,
Saya waktu itu bersama dan mendampingi Pak Doni Munardo, Pak Terawan, Pak Menkes, Pak Menko PMK waktu itu. Di tengah perjalanan dihitung-hitung, diputuskan waktu itu. Waktu kami ke timur, ke Papua, ke Maluku, dan seterusnya. Kemudian Dirjen Yankes waktu itu Pak Bambang mengeluarkan surat edaran. Dibuatlah 150.000 harga untuk dilakukan rapid test. Dan semua orang setuju. Walaupun ada pro kontra saat itu ya. Nah, terus setelah dihitung dengan cermat, angka 150.000 itu diputuskan. Ada tentu pro kontra, tapi yang penting kalau perhitungan kita benar kan pasti akhirnya juga diterima orang. Nah, sama dengan swab test ini, saya lihat kalau sudah ada rapat dan juga pembicaraan antara Kemenkes, kemudian Satgas dan juga nanti dengan BPKP, kami percaya sejauh hitung-hitungan sudah dihitung semua item itu sudah dimasukkan dalam proses swab test ini, saya kira bisa segera diputuskan dan kemudian dibuat semacam peraturan SK Dirjen misalnya. Ya udah bisa dilaksanakan tuh, Mbak Yohana. Oke, baik. Terima kasih Bung Melki Lakalina, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI untuk ulasannya bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.